Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Matematika Mudah, Matematika Menyenangkan. Pada kesempatan ini, materi kita hari ini adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyinggung dua lingkaran sekaligus. Yang pertama, garis singgung persekutuan dalam yang dilambangkan dengan huruf D kecil. Perhatikan ada dua lingkaran, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, garis PQ ini dinamakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Kita bisa buat satu lagi, yaitu garis RS. Jadi ada dua garis singgung persekutuan dalam, yaitu PQ dan RS. Nah, sekarang yang garis singgung persekutuan luar. Kalian perhatikan, ada dua lingkaran yang dinamakan garis singgung persekutuan luar, yaitu menyinggungnya di luar. Ya, seperti yang tampak ya di layar, yaitu garis AB. Bisa kita buat satu lagi di bawah ya, yaitu garis CD. Ya, sekarang bagaimana cara menentukan rumus garis singgung persekutuan dalam? Perhatikan pada gambar yang dimaksud garis singgung persekutuan dalam adalah garis PQ. Kalian perhatikan garis TB. Garis TB ini sama panjang dengan garis PQ dan berbentuk segitiga siku-siku TAB. Dengan demikian, kita bisa buat persamaan Pitagorasnya, yaitu TB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AT kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena TB adalah sisi siku-siku. Kemudian kalian perhatikan ada dua lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Untuk lingkaran yang besar kita gunakan R besar dan lingkaran yang kecil kita gunakan R kecil. Perhatikan garis AT. Nah, garis AT ini sama dengan penjumlahan dua buah jari-jari, yaitu jari-jari yang besar dan jari-jari yang kecil. Ya, ini adalah jari-jari yang lebih besar dan satu lagi adalah jari-jari yang kecil, sehingga AT bisa kita tulis R ditambah R. Dengan demikian persamaan Pitagorasnya bisa kita tulis menjadi TB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi R ditambah R kecil kuadrat. Selanjutnya, tadi TB sama panjang dengan PQ. Ya, kalian perhatikan garis TB sama panjang dengan PQ. PQ merupakan garis singgung persekutuan dalam. Dengan demikian, persamaan Pitagorasnya bisa kita ubah menjadi D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Nah, Bapak gunakan simbol dari garis singgung persekutuan dalam, yaitu D. D itu sama dengan PQ. Kemudian garis AB itu adalah jarak dua pusat lingkaran. Titik pusatnya A dan B. Kita singkat supaya mudah dengan menggunakan huruf P. Ya, dari awalnya pusat. Dengan demikian, rumus garis singgung persekutuan dalam adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Kalau ada ya lambang yang menggunakan R1 dan R2 itu tidak masalah, sama saja ya. Dengan demikian D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat, sama saja. Intinya yang pertama jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil. Mari kita lihat contoh soalnya.
Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut jika jarak antara kedua titik pusatnya adalah 30 cm. Kita tulis dulu yang diketahui, yaitu jari-jari lingkaran besarnya 14 cm, yang kecilnya 4 cm, dan jarak dua pusat lingkaran, yaitu kita lambangkan dengan P, 30 cm. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan dalam yang kita lambangkan dengan D. Kita masukkan rumusnya tadi, ya, D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R ditambah R kecil kuadrat. Supaya mudah mengingat, jadi kalau mencari panjang garis singgung persekutuan dalam ditambah, ya, jari-jarinya ditambah dari kata ditambah huruf D tadi, ya, menggunakan huruf D supaya mudah untuk mengingatnya, ditambah. Kemudian kita masukkan jarak dua pusat lingkarannya 30, maka kita ganti 30 kuadrat, kemudian jari-jarinya kita masukkan 14 ditambah 4. Dengan demikian diketahui D kuadrat sama dengan 900 dikurangi 18 kuadrat. Maka hasilnya adalah 900 dikurangi 324, D kuadrat sama dengan 576. Yang ditanyakan adalah D, nggak pakai kuadrat. Jangan lupa gunakan akar. Dengan demikian D sama dengan akar kuadrat dari 576, yaitu 24 cm. Selanjutnya, bagaimana menentukan rumus garis singgung persekutuan luar? Perhatikan garis SQ atau QS. Garis QS sama panjang dengan garis AB, di mana garis AB merupakan garis singgung persekutuan luar. Perhatikan QS membentuk segitiga siku-siku, ya, PQS. Dengan demikian kita bisa buat teorema Pitagorasnya, QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PS kuadrat. Karena QS sama dengan AB panjangnya, maka QS bisa kita ganti dengan AB kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi. Nah, ini berbeda dengan garis singgung persekutuan dalam. Tadi jari-jarinya ditambah. Nah, sekarang dikurangi. Kenapa? Karena PS itu kan lebih kecil, ya. Jadi selisih dari jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil. Dengan demikian, rumus garis singgung persekutuan luar adalah L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi selisih dari jari-jari lingkaran besar dan kecil kuadrat. Atau bisa kita tulis L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Yang jelas, untuk menentukan selisih itu yang besar dulu, ya, baru dikurangi dengan yang jari-jari yang kecil. Perhatikan contoh soal berikut. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 15 cm dan 8 cm. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Kalian tulis yang diketahui terlebih dahulu, jari-jari yang besar 15 cm dan yang kecil 8 cm. Lalu kalian tentukan nilai P. Nah, di sini belum ada nilai P. Yang ada jarak terdekat kedua sisi lingkaran. Jadi kedua lingkaran itu berdekatan dengan jarak 2 cm. Bisa kita hitung tadi jari-jarinya 15 dan 8. Kita jumlahkan saja. 15 ditambah 8 ditambah 2 cm. Maka kita peroleh nilai P-nya adalah 25. Ingat, P itu tadi jarak dari titik pusat kedua lingkaran. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran atau L. Kita tulis rumusnya tadi, L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi selisih dua jari-jari kuadrat. Kita masukkan nilainya, diperoleh 25 kuadrat dikurangi 15 dikurangi 8 kuadrat. Dengan demikian L kuadrat sama dengan 625 dikurangi 7 kuadrat. Hasilnya L kuadrat sama dengan 625 dikurangi 49. Bisa kita sederhanakan,
L kuadrat sama dengan 576, maka L sama dengan akar dari 576 yaitu 24 cm. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Semoga kalian bisa menerima apa yang ada di dalam video ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.